Halo teman-teman ARJ, jumpa lagi bersama saya Yoga sebagai host baru. Kita masih di sekitaran Hannover dan kita akan menginterview salah satu perantau orang Indonesia di Jerman. Karena di Jerman akhir-akhir ini cuacanya sedang kelabu terus, jadi terpaksa kita podcastnya di indoor lagi. Boleh tolong ceritakan nggak tentang siapa Mbak Made, terus dari mana, kemudian sejak kapan di Jerman dan apa motif untuk tinggal di Jerman gitu ya? Nama saya Made Swardani, berasal dari Singaraja, Bali. Saya tinggal di Jerman sejak akhir 1997. Ke Jerman karena menikah ya sama. Karena menikah. Oh. Ya, menikah sama orang Jerman. Kebetulan dulu saya kuliah di Politeknik Universitas Udayana yang sekarang kan namanya udah Politeknik Bali ya, jurusan pariwisata. Nah, saya pernah kerja di Legian Beach Hotel. Nah, di sana saya ketemu sama ya. Iya. Jadi ketemu jodohnya Genau, masih di Indonesia, iya, masih di Bali, Indonesia, iya masih di Bali udah gitu. Terus 2 tahun kemudian sejak pertemuan itu ya kami menikah. Ya terus ya di sini dulu kan gampang banget ya. Maksudnya nggak ada persyaratan apa-apa untuk tinggal di sini kalau gimana tuh kalau menikah gitu ya, nggak harus kursus bahasa Jerman, nggak seperti sekarang lah ya. Tapi saya kursus bahasa Jerman juga sampai saya bisa ngobrol gitu ya. Ya udah, tapi sehari-hari saya ya sebagai ibu rumah tangga dulu. Dulu berarti sesudah menikah langsung pindah ke sini? Iya. Oh. Iya, langsung pindah ke sini. Ketika pindah ke sini itu Mbak belum bisa bahasa Jerman? Oh, sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak ada kata Jerman pun yang Oke. kenal, nggak ada. Tapi dulu visanya tidak mensyaratkan itu ya? Nggak, sama sekali nggak. Makanya itu gampang dulu ke sini. Dan di sini pun nggak ada keharusan untuk belajar bahasa Jerman gitu. Itu semua bebas ya. Kehendak kita aja mau kursus silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu dulu. Nah, sekarang kan peraturannya makin ketat ya. Di sini harus udah ada nggak tahu 100 jam itu atau berapa itu nggak tahu deh. Pokoknya sekarang lebih susah kita kalau masuk ke sini. Berarti dulu pernikahannya pakai pernikahan hukum di Indonesia? Iya. Oh. Ya, kami menikah di Bali. Semuanya di Bali ya. Catatan sipil juga di Bali. Adat juga di Bali. Nah, terus kita catatkan ke kedutaan. Enggak, bukan kedutaan. Konsulat Jerman yang di Bali. Udah gitu doang. Terus sah di sini. Gitu. Jadi menikah dengan hukum Indonesia, kemudian didaftarkan di konsulat Jerman yang di Sanur, iya. Di Bali. Terus otomatis di sini sudah sah, iya, iya. Menurut hukum Jerman, ya cukup segitu dulu. Sederhana ya dulu. Iya. Jadi di sini nggak bikin acara apa-apa lagi kecuali sama keluarga ya, keluarga ya dan suami dulu. Mbak, di sini pertama kali di daerah mana? Di daerah kota kah atau di tempat yang lebih tenang? Iya di sini. Di sini langsung di sini. Iya. Iya, bukan di rumah ini ya, ya 300 meter dari sini deh. Ya, sekarang saya tinggal sendiri di sini. Anak-anak udah dewasa, mereka juga tinggal di dekat-dekat sini gitu. Anak berapa, Bu? Anak saya ada 2, perempuan dan laki ya. Udah dewasa, yang perempuan umur 25, yang laki umur 21. Berarti iya. Sudah lewat masa sekolah semua. Iya, sudah lewat semua, mereka udah ya cari uang sendiri gitu deh ya. Aku penasaran tentang sekolah dulu kan pernah menyekolahkan anak di sini. Iya. Ya kan pasti. Nah itu beneran gratis itu betul ya? Ya, itu sekolah benar-benar ditanggung sama pemerintah Jerman ya. Full itu dari SD sampai paling enggak sampai tamat SMA gitu deh, kelas 12 ya. Itu semuanya ditanggung penuh. Tidak ada biaya seragam gitu? Nggak ada. Fotokopian pun juga nggak ada biaya tambahan apapun. Itu dulu ya. Nggak tahu sekarang. Nggak tahu sekarang, mungkin udah ada biaya fotokopi, nggak tahu. Dulu itu gratis, bener-bener gratis semuanya. Terakhir berarti tahun berapa tuh, Mas, pas masih sekolah anak Mbak? Tahun, si Vicky tamat tahun berapa ya? 2016, 15.
2015-an lah ya. Iya, 2014 ya. Berarti 2014 tuh masih beneran. Oh, si Vicky itu yang si Jasper ini tahun 2000 itu pas pandemi loh. 2018 19 berarti. 20 dia tuh lulusnya tahun 20. Iya. Si berarti, yang kedua. Berarti masih baru-baru ini, berarti beneran nggak ada ya. Berarti infonya bisa kita bilang masih aktual ya. Ya. Benar, beberapa tahun lalu ya. Adakah kesulitan dalam saat Mbak menyekolahkan anak, seperti misalkan apakah daerahnya harus di dekat rumah atau misalkan ada zonasi. Anak Iya, itu di sini begitu. Saya bilang hampir seluruh daerah Jerman dah ya begitu menurut zonasi gitu ya, sekolah anak-anak di sini. Sekolah zonasi, tapi kalau kuliah enggak kan ya? Oh, kalau kuliah enggak. Sekolah doang ya. Nah, dan juga gini, aneh ya. Kalau sekolahnya jaraknya lewat dari 2 km. Nah, kita anak sekolah itu dapat ini tiket bis gratis. Itu kalau lewat dari 2 km, kalau enggak gitu. Menarik sekali. Iya, makanya dulu kenapa kita dapat tiket transportasi gratis untuk anak sekolah kalau sekolahnya lewat dari 2 km jaraknya. Iya. Berarti benar-benar pendidikan minimal sampai sekolah itu dijamin banget ya. Apakah anaknya sampai dapat tekanan harus performanya bagus sekali gitu, seperti kalau kita lihat di negara Asia Timur kan ya, seperti Korea, Jepang itu kan sepertinya anak sekolah itu harus belajar siang sampai malam gitu. Enggak, di sini enggak. Malah itu di sini kalau hari Jumat itu nggak ada PR ya. Nggak ada PR? Iya. Pokoknya nggak ada, kalau weekend itu nggak ada PR deh pokoknya. Benar-benar istirahat gitu. Nah, satu lagi tentang pendidikan. Sekarang kan ada yang sudah bekerja ya. Iya. Ada yang lagi kuliah ya. Yang kedua itu dia kalau Ausbildung apa namanya ya? Sekolah kejuruan, benar. Iya. Iya benar ya. Iya. Artinya sudah memang minat dan bakatnya minatnya memang ke sana. Ke sana. Enjoy. Mereka enjoy banget. Kalau anak saya yang pertama itu dia kuliah psikologi dulu. Udah lulus, dia udah kerja ya. Yang kedua itu ya sekolah kejuaraan apa sih namanya ya? Di sini soalnya ya kalau di Jerman itu sekolah kejuarannya bener-bener itu mendetil banget gitu ya. Di satu firma tentang mesin aja itu bisa macam-macam gitu. Jadi susah tuh nyebutinnya, nggak tahu deh. Kalau di bahasa Indonesia kan saya nggak ngerti. Apa tuh Mechaniker itu apa sih? Nggak tahu itu dah bahasa Indonesianya. Berarti memang beneran diarahkan satu bidang sampai di spesifik punya keahlian dan ahli di situ ya. Berarti sangat dalam gitu ya. Nah, dan bagusnya di sini pendidikannya setelah sekolah kejuruan itu kan dia kerja gitu ya. Nah, dan dia bisa update ilmu lagi gitu, maksudnya lanjut kuliah sampai dia sampai ngambil melebar banget ininya saya baru tahu juga, baru akhir-akhir ya 5 tahun terakhir itu ya tahu ya, oh begini. Contohnya ya kalau di bagian flegi itu apa sih, kosmetik bukan flegi itu perawat ya. Perawat. Sekolah perawatan setelah 3 tahun kan udah lulus kerja, setelah itu mereka bisa ngambil ke jurusan bisa kuliah kedokteran loh. Menarik sekali. Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu, dan itu agak berbeda dengan di Indonesia mungkin. Makanya di negara Asia juga sepertinya nggak lazim gitu seperti kan? itu. Iya. Masa dari sekolah perawat, akademi perawat terus ke kedokteran gitu? Ya di sini bisa begitu. Nah, dan juga asiknya itu di sini nggak dibatasin umur ya sekolah. Contohnya saya sekarang nih karena kesehatan gitu ya. Nah sekarang baru 3 hari yang lalu saya tes biar untuk biaya sekolah lagi gitu ya. Ini saya udah hampir 50 tapi bisa sekolah lagi gitu loh. Itu nggak dibatasin, itu enaknya di sini. Termasuk melamar kerja juga mungkin ya? Iya, itu nggak dibatasin umur. Di sini nggak ada batasan umur melamar kerja, dan nggak ada harus cewek cowok, itu kayaknya nggak ada.
batasan umur terus harus berpenampilan menarik itu nggak ada sama sekali deh pokoknya. Jadi yang dibutuhkan di saat kerja ya memang keahliannya ya, Iya. bukan hal yang sampingan. Cuman satu kualifikasi itu aja, yang lain-lainnya nggak penting Iya, itu. iya. Nah, tadi kita diskusi tentang pendidikan. Saya penasaran nih, bagaimana sih perasaan Mbak Made gitu hidup di sini dibandingkan mungkin dulu sempat tinggal di Indonesia sampai usia sekian mungkin ya, terus pindah sini. Apa yang Mbak suka di Jerman dan apa yang Mbak kangenkan dari Indonesia gitu? Iya. Oh, awal-awal tinggal di sini, wah shock berat ya. Maksudnya gimana ya? Iya, perbedaan kultur itu udah pasti dan cuaca nomor satu ya. Iya. Cuaca dan kultur itu udah bikin nggak betah dulu. Sangat nggak betah dan nggak punya teman. Dulu kan nggak lain di sini, sekarang kan ada media sosial ya. Iya. Dulu nggak ada. Aduh, itu masa-masa yang waduh sedih banget dah. Nggak suka banget dulu, nggak betah. Nah, seiring berjalannya waktu, malah sekarang itu Jerman itu sudah menjadi gimana ya, rumah kedua gitu buat aku. Kalau dari Indonesia ada yang dirindukan mungkin apa? Di Indonesia? Iya. Apakah makanannya mungkin atau? Oh, kalau makanannya nggak terlalu ya, karena hampir semuanya bisa dimasak di sini. Iya. Dan kebetulan saya juga senang sekali masak gitu ya. Jadi semuanya bisa dimasak di sini. Hampir semuanya, saya nggak bilang semuanya ya. Ada sih beberapa ya yang saya kangenin gitu. Tapi nggak terlalu ini banget deh. Nggak mengganggu sekali gitu. Yang saya kangenin dari Indonesia cuma keluarga saya. Dan oke, liburan sekali-sekali lah ke Indonesia itu. Ya masih kangen gitu. Saya punya satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak. Mau rencana pensiun di mana? Di Jerman atau di Indonesia dan kenapa? Oh, saya mau di sini aja. Karena ya seperti yang saya udah bilang tadi itu, saya suka di sini tuh karena semua serba teratur. Itu dan jaminan kesehatan. Kalau sekarang ini saya lihat di sini masih lebih terjamin gitu ya. Itu aja sih. Ya, artinya di Jerman lebih menjanjikan masa pensiun yang tenang, kita nggak usah mikirin kesehatan gitu. Kita nggak usah mikirin maksudnya biaya iya, ini ada itu ya. Kesehatan ya, karena misalnya kalau kita kenapa sakit itu di sini, kalau saya pikir ya lebih cepat gitu tertangani gitu. Gitu aja sih. Kalau telepon misalnya ada sakit kenapa gitu ya. Emergency gitu. Emergency, notfall ya, emergency. Aduh ya ampun. Itu cepat sekali tuh di sini ya. Insurance-nya juga bagus ya, Benar. Ya mereka komitmen sama apa yang di cover gitu. Benar, iya, itu dia ya. Lebih terjamin untuk sekarang ini ya. Mudah-mudahan Indonesia emas. Aduh, saya harapkan itu benar ya. Ya mudah-mudahan. Iya, pasti udah menuju ke sana sih ya. Oke, kalau gitu karena ini juga podcastnya interview perkenalan gitu ya, jadi kita tidak bisa panjang-panjang dulu. Makasih Mas Yoga untuk waktunya. Kita mau undur diri. Terima kasih banyak. Kita sudah selesai interview dengan Mbak Made. Jangan lupa dan jangan mager untuk like, komen, dan subscribe. Cheers!